لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd, fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumihi. Babu ta'awuzi ba'da du'ail istiftahi. Babu ta'awuzi ba'da du'ail istiftahi. Babu ta'awuzi, bab tentang ta'awuz ba'da du'ail istiftahi, setelahnya doa istiftah. Babu ta'awuzi, bab tentang ta'awuz ba'da du'ail istiftahi, setelahnya doa istiftah. I'lam ketahuilah anna ta'awudha, sesungguhnya ta'awuz, anna ta'awudha, sesungguhnya ta'awuz, bacana ta'awudnya sanes ta'ud, ayo ta'ud heula cenah sanes ta'ud, tapi ta'awuz ya, jadi macana sanes ta'ud, ayo ta'ud heula sesorengan sanes ta'ud, naon teh ta'awuz gitu. Ba'da doa istiftahi, setelah doa istiftah. Ba'da doa istiftahi, setelah doa istiftah, sunnatun adalah sunnat, bil ittifaqi, berdasarkan kesepakatan. Sunnatun adalah sunnat bil ittifaqi, berdasarkan kesepakatan para ulama. Wa huwa, dan ta'awuz, wa huwa dan ta'awuz, muqaddimatun adalah pendahuluan, muqaddimatun adalah pendahuluan, lil qiraati, terhadap bacaan, lil qiraati, terhadap bacaan. Qala, berfirman Allah Ta'ala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'ta, jika engkau membaca Al-Qur'ana, Qur'an, fasta'iz, maka mintalah perlindungan, fasta'iz, maka mintalah perlindungan, billahi, kepada Allah, minasyaitoni, dari syaitan, ar-rajimi, yang terkutuk. Manahu, maknanya, inda jamahiril ulama, menurut mayoritas ulama. Maknahu, maknanya, inda jamahiril ulama, menurut mayoritas ulama, idza aradta, jika engkau hendak, idza aradta, jika engkau hendak, al-qira'ata, membaca, fasta'idz, maka mintalah perlindungan, fasta'idz, maka mintalah perlindungan. Baik, setelahnya kemarin kita telah selesai membahas tentang doa istiftah dan hukum doa istiftah di dalam sholat, dan bagaimana ketika doa istiftah tersebut tidak dibaca pada saat pengerjaan sholat, lalu waktu pelaksanaan dari doa istiftah. Kemarin kita sudah membahasnya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang ta'awuz. Ya, ta'awud setelahnya selesai membaca doa istiftah. Kemarin dikatakan bahwasanya doa istiftah itu tempatnya adalah setelahnya membaca takbiratul ihram dan sebelum membaca ta'awuz. Lantas apabila seorang telah terlanjur membaca ta'awuz atau bacaan setelahnya, maka tidak disunahkan lagi untuk membaca doa istiftah. Nah, ta'awuz itu apa? Ta'awuz itu adalah bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, disebut dengan ta'awuz istilahnya. Sama dengan tasbih. Kalau tasbih bacanya apa? Subhanallah. Tahmid apa bacanya? Alhamdulillah. Lalu takbir, Allahu Akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tasbih guna apa tasbih?
Taswib as-salatu khairum minan naum. Taswib kan udah. Lalu istirja, apa itu istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, namanya istirja. Nah, itu ya. Itu adalah istilah-istilah kependekan dari bacaan ya. Nah, kependekan dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah ta'awuz. Ade pilih ta'ud, soalnya ta'ud ayo maca ta'ud seserengan. Itu ta'awuz bacanya ya. Nu jelas mah ta'awuz, nu leres sama sanes ta'ud, ta'awuz. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ketahuilah bahwasanya ta'ud setelahnya doa istiftah adalah sunnat berdasarkan kesepakatan para ulama ya. Ta'awud ini didahulukan dari bacaan. Jadi sebelum memulai untuk membaca Al-Qur'an, maka diawali dulu dengan membaca ta'awud. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Kata Allah, jika engkau membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, sehingga makna dari ayat tadi, kata Imam An-Nawawi, menurut mayoritas ulama, idza aradta al-qiraah, jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi setiap orang naik maca Quran teh mulai dengan ta'awud, bismillah, lalu surat Al-Qur'an. Seperti itu, termasuk di dalam sholat. Bagaimanakah lafaz atau redaksi dari ta'awuz? Ada dua. Wa'lam, dan ketahuilah, anna labdo, sesungguhnya lafaz, al-mukhtara, yang dipilih, fit ta'awuzi, dalam ta'awuz. Anna labdo, sesungguhnya lafaz, al-mukhtara, yang dipilih, fit ta'awuzi, dalam ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajah dan datang, wajah dan datang, a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Wala ba'sa, dan tidak mengapa, bihi dengannya. Wala ba'sa, dan tidak mengapa, tenanaon gitu. Bihi dengannya. Walakinnal masyhuro, akan tetapi yang masyhur. Walakinnal masyhuro, akan tetapi yang masyhur, al-mukhtara, yang dipilih, huwa, yaitu al-mukhtara, yang dipilih, huwa, yaitu al-awwalu, yang pertama. Redaksi dari ta'awudz itu ada dua ya. Yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu ada juga a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Jadi boleh a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Dua-duanya tidak apa-apa kalau dibaca demikian. Akan tetapi redaksi yang masyhur dan yang dipilih adalah redaksi yang pertama, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seperti itu ya, itu redaksi atau lafaz dari ta'awuz itu. Jadi lafaz yang dipilih yang populer adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, meskipun ada lafaz lain yaitu a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Warwaina, dan kami meriwayatkan fi sunani Abi Daud, dalam sunan Abi Daud. Warwaina, dan kami meriwayatkan fi sunani Abi Daud, dalam sunan Abi Daud. Wa Tirmizi, dan sunan Tirmizi. Wan Nasa'i, dan sunan An-Nasa'i. Wa Ibnu Majah, dan sunan Ibnu Majah. Wal Baihaqi, dan Baihaqi. Wa ghairiha, dan selainnya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata. Qala, beliau berkata, qabla qiraati, sebelum membaca. Maksudnya baca Quran, qiraah itu yang dimaksudkan qiraah itu bacanya baca Quran. Qabla qiraati, sebelum membaca Quran.
fi sholati di dalam salat, fi sholati dalam salat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min nafkhihi dari sombongnya syaitan, min nafkhihi dari sombongnya syaitan, wa nafsihi dan rayuan atau ajakan syaitan, wa hamzihi dan rasukan setan, rasukan, kasurupan, hamzih. Wa fi riwayatin dan dalam riwayat lain, wa fi riwayatin dan dalam riwayat lain, a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi, sami cika tadi. Nah, apa dalil tentang redaksi dari ta'ud ini? Tadi kan redaksi ayat 2-nya, ayat anu pertama sareng anu kedua. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi. Riwayat pertama diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan Baihaqi serta selainnya, bahwasanya Nabi dalam salat sebelum membaca Al-Fatihah itu beliau membaca ta'ud dengan redaksi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ada riwayat lain redaksinya a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Nah, itu dua-duanya diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wajah dan datang tafsiruhu tafsirnya fil hadisi dalam hadis. Wajah dan datang tafsiruhu tafsirnya fil hadisi dalam hadis. Anna hamzahu sesungguhnya hamzahnya. Tadi kan ada min hamzihi, itu hamzuh teh naon? Al-mu'tatu, yaitu al-mu'tah. Apa itu al-mu'tah? Wahia yaitu al-jununu, gila. Jadi penyakit atau gangguan setan anu menyebabkan seorang gila, kasurupan, teeling, eta namina hamzun. Takan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim, ya. A'udzubika rabbi ayyahdurun. A'udzubika min hamazati syaitan. Aku berlindung kepadamu dari hamazah. Ini hamazah itu adalah gangguan dari setan yang menyebabkan orang yang diganggunya teeling, tersadar, ciga gelo, kasurupan dia namina, ya, kasandingan, namina hamzah, ya. Lalu wa nafkhahu dan nafkhah. Apa makna nafkhah? Al-kibru, yaitu kesombongan. Al-kibru, sombong setan. Wa nafsahu dan nafsahu. Apa itu nafsahu? Asyi'ru, yaitu ajakan atau rayuan. Ajakan, rayuan gitu. Wallahu a'lam. Nah, itu adalah redaksi dari ta'uz, ya. Faslun, pasal. Sekarang apa hukum membaca ta'ud di dalam sholat, ya? Apakah termasuk rukun, termasuk sunat abad atau sunat hayat? Nah, di sini dikatakan i'lam, ketahuilah, anna ta'awudha, sesungguhnya ta'uz mustahabun adalah disunnahkan. Mustahabun adalah disunnahkan. Laisa ia tidak biwajibin wajib. Laisa ia tidak biwajibin wajib. Ta'awud dalam sholat itu hukumnya adalah sunat, dia tidak wajib. Berarti hukum membaca ta'awud dalam sholat itu adalah sunat, dan sunatnya pun adalah sunat hayat, ya, bukan sunat apa tapi sunat hayat. Sehingga konsekuensi dari sunat hayat, kalaulah ditinggalkan sholatnya tetap sah. Beda dengan yang rukun, kalau ditinggalkan maka tidak sah sholatnya. Nah, kalau yang sunat ditinggalkan, sholat tetap sah. Hanya saja kalau sunat ditambal dengan sujud sahwi, kalau sunat hayat jangan ditambal dengan sujud sahwi. Nah, ta'awudz ini adalah termasuk sunatnya sunat hayat, sehingga sholat tetap sah kalaupun ditinggalkan dan jangan diganti dengan sujud sahwi. Lau tarokahu, jika ia meninggalkannya, lau tarokahu, jika ia meninggalkannya,
lam ya'sam, maka ia tidak berdosa. Lam ya'sam, maka ia tidak berdosa. Walam tabdul, dan tidak batal sholatuhu, sholatnya. Teu dosa sareng sholatnya henteu batal. Da statusnya hanya sebatas sunnat hayat, sehingga tidak membuat sholat menjadi batal. Ya, teu dosa jeung teu matak batal sholat. Sawaun, sama saja, tarokahu, ia meninggalkannya. Sawaun, sama saja, tarokahu, ia meninggalkannya, amdan, secara sengaja, au sahwan, atau lupa. Ninggalkeuna mah henteu macana mah, nah ngahaja moal maca ta'awuz atau lupa poho, eta sami wae. Salatna henteu batal jeung henteu dosa. Da statusna adalah sunnat hayat. Wala yasjudu, sareng ulah sujud itu si jama. Wala yasjudu, dan ia tidak boleh sujud li sahwi karena lupa. Jeung teu ulah sujud. Ya, tidak boleh sujud karena sunat hayat itu tidak boleh ditambah dengan sujud sahwi. Lamun sujud sahwi malah jadi batal salat. Nah, itu harus paham ya. Harus paham mana rukun, mana sunat abad, mana sunat hayat. Nah, ta'awud termasuk sunat hayat. Wahuwa, dan ta'awud mustahabun, disunnahkan fi jami'i sholawati, dalam semua sholat. Wahuwa, dan ta'awud mustahabun, disunnahkan fi jami'i sholawati, dalam semua sholat. Bacaan ta'awud itu dibaca sunnat di setiap sholat. Semua sholat, mau itu sholat fardu ataupun sholat sunat, itu sunat untuk membaca ta'awud sebelum bacaan Al-Fatihah. Al-faraidi, yaitu yang fardu, wan nawafili, dan yang sunat, kulliha, seluruhnya. Yang fardu ataupun salat yang sunat itu sama saja, semuanya disunnahkan membaca ta'awud sebelum membaca Al-Fatihah. Wa yusahabu, dan disunnahkan fi sholatil jinazati, dalam sholat jenazah. Bahkan ya, tidak hanya itu, dalam sholat jenazah pun baca ta'awud itu disunnahkan. Beda dengan doa iftitah kan. Kalau doa iftitah dalam sholat jenazah gimana hukumnya? Sunat atau tidak? Tidak disunnahkan. Kenapa tidak disunnahkan? Alasannya karena sholat jenazah itu sholat yang didirikan atas ringkas gitunya sebentar, sehingga tong baca tidak disunnahkan baca istiftah. Adapun baca ta'awud itu disunnahkan. Wa yustahabu, dan disunnahkan fi sholatil jinazati, dalam sholat jenazah. Alal asohi, menurut pendapat yang paling sahih. Alal asohi, menurut pendapat yang paling sahih. Nah, bacaan ta'awud dalam salat jenazah itu sunat menurut pendapat yang paling sahih. Wa yusahabu, dan disunahkan lil qari, bagi orang yang membaca Quran. Lil qari, bagi orang yang membaca Quran, kharija sholati, di luar salat. Kharija sholati, di luar salat, bil ijma'i, berdasarkan ijma', aidon juga. Bil ijma'i, berdasarkan ijma', aidon juga. Jadi bacaan ta'awud itu tidak hanya disunnahkan di dalam sholat saja, di luar sholat pun ketika hendak membaca Al-Quran maka disunnahkan untuk membaca ta'awud. Berdasarkan tadi firman Allah apa? Fa'iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Nah, selanjutnya, di manakah tempat kesunahan membaca ta'awuz ini dalam sholat? Kan kemarin doa iftitah di mana waktunya? Waktu baca doa iftitah kapan? Setelah takbir, sebelum ta'awud. Sehingga kalau sudah memulai ta'awud maka tidak disunahkan doa istiftah. Nah, kalau ta'awud kapan waktunya? Waktu membaca ta'awud adalah setelah doa istiftah kalau dibaca, dan sebelum memulai bacaan. Itu adalah tempat dari ta'awuz ya. Jadi tempat ta'awud itu adalah setelahnya doa istiftah dan sebelum memulai membaca Quran. Sehingga kalau misalkan setelahnya baca doa istiftah langsung memulai bacaan Quran, bismillah, maka lewatlah kesunahan membaca ta'awuz ya. Jadi, kalau udah terlanjur membaca bismillah berarti lewatlah
naon tah ininya ta'awuz. Jadi fayaputu al-iftitahu bi ta'awud, iftitah itu terlewat tempatnya, kesunahannya ketika memulai bacaan ta'awud. Nah, kalau ta'awud itu terlewat waktunya, terlewat kesunahannya ketika bisyuru'i fil qiraah, memulai bacaan. Jadi lamun tos bismillah nyatong sunat nama lanjutkeun we, sehingga lewat kesunahan membaca ta'awud. Nah, itu ya. Jadi itu pembahasan kita malam ini. Yang pertama apa? Tentang hukum dari membaca ta'awuz di dalam sholat ataupun di luar sholat. Lalu redaksi dari ta'awuz ada dua ya. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Bagaimana hukum membaca ta'awuz dalam sholat? Hukumnya apa? Sunat. Sunatnya sunat hayat, sehingga kalau ditinggalkan sholatnya sah atau tidak? Sah. Dosa atau tidak? Tidak. Batal atau tidak? Tidak. Kalau sengaja ataupun lupa sama? Sama. Baik sengaja ataupun lupa sama saja. Apakah kita harus sujud sahwi? Jangan. Kalau sujud sahwi malah sholatnya menjadi batal. Apakah semua sholat sunat membaca ta'awud untuk bacaan? Sunat, termasuk sholat jenazah. Itu disunahkan sebelum baca Fatihah itu dimulai dengan ta'awuz. Allahu a'lam.